Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alat-alat kemarin, bahan-bahan praktek yang disuruh bawa semua kan? Bawa. Ya, sebelumnya kakak absen dulu ya. Wahyuni, Ada. Lina Kurniasari, Ada. Jaziro, Ada. Diana Puspitasari, Ada. Siti Rita Wahyuningsih, Ada. Ahmad Roni. Ada. Hadir semua ya. Ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar, Ibu punya lagu. Lagunya itu tentang menanam jagung. Sudah tahu semua kan lagu itu? Sudah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Dari lagu yang kalian nyanyikan tadi, selain tanaman yang bisa ditanam, itu ada tanaman apa saja? Bayam. Bayam, terus? Padi. Jagung. Terus? Pepaya. Banyak ya yang bisa ditanam dan buahnya itu bisa dimanfaatkan manusia untuk dibuat makan. Nah, kita akan membahas tentang makanan. Nah, dari pembelajaran makanan ini tujuannya itu agar kalian tahu mengapa sih kita itu butuh makan, terus makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di dalam makanan itu terdapat zat-zat apa saja. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam makanan yang kita makan itu harus mengandung
4 sehat, 5 sempurna. Ada yang tahu makanan 4 sehat, 5 sempurna? Ada. Sebutkan. Apa saja dalam 4 sehat, 5 sempurna? Nasi, terus susu, terus ikan, terus buah-buahan, sayuran. Nah, di dalam 4 sehat, 5 sempurna itu harus kita konsumsi minimal. Jika kalian di dalam makanan sehari-hari itu sudah ada nasi, sudah ada lauk pauk, ataupun bisa ditambah susu, itu sudah bagus buat kesehatan kalian. Nah, di dalam makanan itu terdapat 2 jenis makanan. Yang pertama, makanan sehat, dan yang kedua, makanan tidak sehat. Ada yang tahu makanan sehat itu apa? Ada. Ada, acehkan tangan. Ya, Mbak Dina. Makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bebas dari penyakit. Pinter. Nah, jadi makanan sehat itu makanan yang ketika kalian makan itu bikin tubuh kalian sehat dan bebas dari penyakit. Contohnya makanan yang sehat, Mbak Lina, apa saja? Sayuran. Sayuran, apa lagi? Buah-buahan, Susu. susu, nah, nasi. Nah, itu tapi ingat ya, di dalam kalian mengkonsumsi makanan tersebut itu harus sesuai dengan porsi kalian. Jadi nggak boleh berlebihan juga. Meskipun makanan sehat, tapi jika kalian konsumsinya itu berlebihan, itu juga tidak baik. Tidak baik. Nah, yang kedua, makanan tidak sehat. Ada yang tahu? Nah, ya. Makanan tidak sehat adalah makanan yang tidak memberikan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan mengandung zat tambahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, seperti itu. Contohnya makanan tidak sehat. Mie instan. Terus? Yang makanan siap saji. Nah, makanan siap saji seperti itu. Sudah pinter ya? Nah, di dalam makanan-makanan yang kita makan itu ada yang namanya karbohidrat. Nah, apa sih karbohidrat itu? Ada yang tahu? Nah, karbohidrat itu adalah zat yang terkandung dalam makanan yang memberikan fungsi bagi tubuh untuk memberikan energi. Jadi kita ketika mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat, maka tubuh kita akan berenergi. Jadi tujuan kalian itu makan buat apa sih? Biar sehat. biar sehat, biar punya tenaga. Seperti itu. Contoh-contoh lain juga dalam makanan itu ada yang namanya mineral. Mineral, vitamin, protein, dan lemak. Nah, jadi makanan yang setiap hari kalian konsumsi itu, makanannya itu ada beberapa kandungan zat. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, Mineral. yang ketiga, Vitamin. keempat, Protein. kelima, Lemak. Nah, di sini Ibu coba adanya zat karbohidrat pada makanan. Di sini Ibu sudah siapkan beberapa bahan makanan. Nah, ini buat menguji adanya karbohidrat atau tidak. Jadi, makanan yang Ibu siapkan ini kita akan tetesi betadin. Nah, ketika kita tetesi betadin dan yang makanan yang kita tetesi ini berubah warna, yang awalnya warna merah kecoklatan, kemudian ketika agak lama didiamkan akan berubah warna ungu, berarti makanan ini mengandung karbohidrat. Kita coba ya. Kita tetesi 2. Nah, kita diamkan selama beberapa menit.
Lanjutkan. Nah, kita lihat hasil dari percobaan makanan. Yang pertama bahannya nasi. Nah, nasi ini ditetesi betadin dan lihat ini warnanya yang awalnya merah berubah jadi ungu. Itu menandakan kalau nasi ini mengandung karbohidrat seperti itu. Yang kedua ialah biskuit. Nah, ini kita tetesi betadin, ternyata warnanya hampir mirip dengan nasi, warna ungu. Berarti biskuit ini mengandung Karbohidrat. Nah, makanan yang ketiga. Ini ada tahu. Nah, tahu ini tadi kita tetesin juga, tapi warnanya merah kecoklatan. Nah, ketika tidak berwarna ungu berarti ini tidak mengandung Karbohidrat. Ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya buat mengerjakan soal itu. Sudah selesai semua? Sudah. Bisa dikumpulkan. Setelah selesai mengerjakan soal, di sini Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, Wahyuni sama Ahmad Roni. Kelompok 2, Lina Kurniasari sama Siti Rita Wahyuningsih. Kelompok ketiga, Jazira Diana Puspitasari. Nah, di dalam diskusi kelompok kali ini kalian akan mempraktekkan seperti yang Ibu contohkan tadi. Jadi bahan-bahan yang kalian bawa dari rumah kita nanti uji cobakan ya, apakah itu ada karbohidrat atau tidak. Paham? Nah, selanjutnya nanti kalian membuat kesimpulan apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Dan gunanya karbohidrat yang seperti Ibu bilang tadi, mengapa kita membutuhkan karbohidrat? Agar berenergi seperti itu. Yuk ke kelompoknya masing-masing. Nih. Siapa sih? Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Nah, bahan pertama yang kita uji coba adalah tepung. Sudah? Kemudian campurkan itu betadin sama tepungnya. Sudah? Sudah. Nah, kemudian kalian tulis di lembar kerja itu nama jenis bahan makanannya yang kalian praktekkan. Pertama, diisi kolomnya itu. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang lanjut makanan yang kedua. Kita coba biskuit. Lanjut di lembar kerja proyeknya ditulis apakah biskuit itu mengandung karbohidrat. Kemudian lanjut margarin.
Dicatat di lembar kerja proyeknya. Lanjut makanan yang keempat, nasi. Setelah itu lanjut makanan terakhir, tahu. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Sebutkan tuh makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang kalian praktekkan, ada apa saja? Dengan kelompoknya, teman kelompoknya. Sudah? Lanjut soal yang ketiga. Mengapa karbohidrat itu diperlukan oleh tubuh? Sudah dijawab soal kedua? Sudah. Sekarang buat kesimpulan dari hasil yang kalian praktekkan. Jika makanan yang kalian uji cobakan berubah warna, maka mengandung karbohidrat. Ya, seperti itu. Sekarang buat kesimpulan dari hasil praktek kalian masing-masing. Nah, sudah selesai semua jawab soalnya? Sudah selesai ya praktek kita hari ini. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kerja praktek kalian? Acungkan tangan. Bawah Yuni. Dari praktek yang saya lakukan, jika makanan ditetesi betadin berubah warna menjadi ungu, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Jadi kesimpulannya, ketika makanan yang kalian praktekkan itu berwarna ungu, maka mengandung karbohidrat. Jika tidak berwarna ungu, maka tidak mengandung karbohidrat. Kasih aplaus. Nah, sekarang beresin, kita kembali ke awal lagi, hadap ke depan lagi semua. Udah beresin. Setelah melakukan percobaan, kalian paham ya makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ataupun tidak. Nah, dalam jenis makanan mengandung zat apa saja? Protein. Nah, seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita itu mengkonsumsi makanan 4 sehat supaya tubuh kita terhindar dari penyakit. Coba belajar ya, buat pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis hewan dan makanannya. Seperti itu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu punya ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk just juice. Jadi kalau Ibu bilang tepuk just juice, tepuk just juice, just juice seger, gitu ya. Yuk kita coba. 1, 2, 3. Tepuk just juice, just juice seger. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Baca doanya dipimpin ketua kelas, baca wal asri bersama-sama. Doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.